Di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Al-Irsyad. Semoga pertemuan kita ini menumbuhkan iman, menambahkan ilmu pada diri kita. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan kesungguhan dalam berjuang berkorban demi tegaknya di Islam. Semoga semangat juang mereka dapat kita warisi, pengorbanan mereka dapat kita teruskan sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang kelak di hari kiamat akan dikatakan sebagai orang yang berjihad jalan Allah. Man qatala takuna kalimatullahi al-'ulya wa huwa fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang, berperang dengan satu misi, yaitu agar tegaknya agama Allah. Mereka lah orang-orang yang benar-benar fi sabilillah, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, satu tema yang sebetulnya dalam tinjauan ilmu fikih klasik. Ini adalah tema kecil, tema yang ringan. Namun di zaman kita ini, di saat ini, tema ini menjadi tema yang besar. Karena bisa dikatakan tema ini adalah tema yang merupakan hajat, kalau bukan semua orang, yang mayoritas dari masyarakat, yaitu perkreditan, pengadaan barang, pembelian barang dengan pembayaran tidak tunai, sekali bayar atau dengan cara dicicil setiap bulan atau dalam tempo waktu tertentu. Di zaman dahulu, pola jual beli semacam ini adalah satu hal yang wajar terjadi dan biasa terjadi. Namun bukan menjadi satu-satunya, bukan menjadi solusi utama dalam pengadaan barang. Karena itu, di dalam tinjauan fikih klasik, fikih para ulama, kalau kita lihat kitab-kitab fikih seperti Majmu' An-Nawawi dan yang lainnya, kita dapatkan pembahasan tentang al-bai' bid-dain, jual beli dengan sistem pembayaran terhutang. Itu pembahasannya sedikit, karena memang hukumnya jelas dan juga praktek di masyarakat tidak begitu banyak. Berbeda di zaman sekarang, bisa dikatakan setiap orang seakan-akan menjadikan jual beli dengan kredit itu adalah solusi utama. Bukan hanya bagi kalangan masyarakat miskin yang tidak punya uang, tapi sampai kalangan yang punya uang pun, uangnya banyak, rekeningnya penuh, tabungannya besar, mereka pun tidak luput dari pembelian dengan cara kredit. Lebih jauh dari itu, kalaupun ada orang yang ingin melakukan pembayaran tunai, pembelian dengan cara tunai, lunas di muka, bagian marketing, pemasaran produk tertentu, bahkan mayoritas produk bahkan mengatakan, Pak, apa tidak lebih baik menggunakan fasilitas dari kami? Sayang uangnya kalau dibelanjakan, Pak. Bisa dikelola, diputar, dan itu satu alasan. Padahal kalau kita pergi ke tempat lain, beli produk lain pun, kita akan mendengarkan ucapan yang serupa, pakai fasilitas kami saja, Pak. Lebih mudah, ringan, tidak terasa cicilannya, bunganya kecil, katanya. Sehingga sampai pun yang punya uang sekarang telah menjadi tren bahwa pembelian dengan pembayaran tunai itu sudah akan
menjadi opsi terpaksa, bukan sebaliknya. Kalau zaman dahulu orang berhutang, kredit, itu adalah pilihan pahit, pilihan yang terpaksa. Kalau bukan terpaksa, dia tidak akan beli dengan kredit. Hanya orang yang tidak punya uang dan sangat membutuhkan barang, mereka yang menggunakan solusi kredit, pembiayaan. Tapi saat ini sebaliknya. Lebih jauh dari itu, bahkan orang yang ingin membeli dengan tunai kesusahan. Di fasilitas di hotel-hotel bintang 5. Kalau antum membayar tunai, bahkan tidak ada layanan bayar tunai. Harus menggunakan kartu kredit. Bahkan banyak tempat, kalaupun kartu debit tidak bisa, harus menggunakan kartu kredit. Dan ini sudah menjadi tren. Menjadi tren terutama untuk kelas menengah ke atas, itu yang disebut dengan high class. Mereka betul-betul kesulitan untuk melakukan pembelian dengan tunai atau minimal menggunakan kartu debit, harus menggunakan kartu kredit. Masyarakat akan digiring ke satu arah, bahwa sebisa mungkin masyarakat menggunakan fasilitas kredit, baik menggunakan perbankan atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang finance, perkreditan, pembiayaan. Sehingga sudah sepatutnya fenomena ini, kondisi ini menjadikan kita bertanya, mengapa orang bayar tunai kok dipersulit? Trennya malah semakin susah orang menggunakan uang. Bahkan telah menjadi sebuah kebijaksanaan negara. Negara mengarahkan masyarakatnya, bukan lagi perusahaan, bahkan pemerintah sudah mengarahkan masyarakatnya agar melakukan pembayaran dengan non tunai. Sehingga masyarakat diarahkan untuk nabung. Yang masyarakat tidak punya uang pun 2 juta, 3 juta dilayani, dibuatkan rekening agar masyarakat bisa menggunakan fasilitas pembayaran tidak tunai. Diarahkan ke sana. Dan sebisa mungkin masyarakat menitipkan dananya di perbankan, tidak lagi di bawah bantal atau di bawah baju. Itu arahnya, mengarah kepada satu arah. Dan kalau kita cermati, itulah kapitalisme. Mereka, para investor ekonomi kapitalisme, tidak rela kalau rakyat kecil memegang uang tunai sehingga dia bisa melakukan pembayaran tunai, pengadaan barang secara tunai. Dan mereka tidak rela bila rakyat kecil memegang uang. Sebisa mungkin rakyat itu dilucuti dari semua alat transaksi, apapun bentuknya. Sehingga kalau mau menggunakan atau mau memanfaatkan hasil kerjanya, uang yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, dia harus terlebih dahulu melalui layanan orang-orang kapitalisme, para pemilik modal. Karena itu jangan heran, konglomerat kita selalu mereka untuk melengkapi kekayaannya membangun bank, membuka bank. Kalaupun tidak bank, mereka paling kurang memiliki saham di bank tertentu. Kapitalis, agar kekayaan itu betul-betul terfokus, agar kekayaan itu betul-betul tersentralisasi pada segelintir orang. Ilustrasi sederhana, sebelum kita bicara tentang hukum perkreditan, ini perlu kita pahami karena kita sedang berada di sebuah grand design, berada di sebuah arus besar. Kita tidak akan paham apa dan mengapa kecuali kalau kita sadar bahwa kita sedang berada di pusaran arus besar. Orang hanyut mungkin dia akan berpikir enak, tidak usah berenang, tidak lelah. Dia bisa sampai ke arah, bisa sampai ke tempat yang jauh tanpa harus mengerahkan banyak tenaga. Padahal dia hanyut.
Ketika dia ingin kembali, dia tidak bisa lagi. Mungkin saat itu dia enak, saya memang tujuannya ke sana. Sehingga terbawa badai, enak, saya tidak lelah, bisa sampai tujuan. Tapi setelah sampai sana, dia pengen balik, bisakah dia? Tidak lagi dia bisa berenang. Tenaga dia yang kemarin dia asah untuk berenang sebagai seorang perenang handal, tidak lagi bermanfaat karena dia sudah berada di putaran arus. Bahkan mungkin dia sudah tercebur dan tidak lagi bisa kembali. Historis dari perkembangan ekonomi harus kita pahami. Nah, sederhana. Kalau antum punya sepetak tanah 1 hektar misalnya, di tengah kota, di alun-alun, di pinggir alun-alun, 1 hektar. Kata orang, ini adalah sebuah khoyal, punya tanah 1 hektar di pinggir alun-alun. Kayanya luar biasa, dijual berapa miliar itu. Bisa kaya 7 keturunan, makan nganggur ya. Datanglah seorang pemerat, Pak, tanahnya mau kita beli, kita bangun hotel, mall, atau pusat perbelanjaan atau yang lainnya. Baik, berapa nilainya? Nilainya 200 miliar misalnya. Masya Allah, dia berpikir segan. Bakal bangun rumah, dia punya istri 4, dia punya mobil semua, 200 miliar. Mimpi sudah terkhayal di sini. Ya, kaya raya, ya, betul. Sesaat status dia punya uang 200 miliar. Namun ketika dia saatnya pembayaran, Pak, Bapak sudah punya berangkat untuk menyimpan 200 miliar. Saya kasih takuti, mau disimpan di mana, Pak, uangnya? Tidak usah susah, Pak. Titipkan kepada kami kembali. Yang beli adalah yang punya saham bank. Uang yang katanya sudah diserahkan kepada kita menjadi milik kita, dikembalikan lagi kepada dia. Dan sebagai gantinya kita diberi buku tabungan yang harganya Rp5.000, biaya cetaknya Rp10.000, dan kartu gesek yang nilainya itu paling tidak lebih dari Rp10.000, Rp20.000. Itu yang akhirnya diberikan kepada kita dan angka di komputer dia. Sehingga uang 200 miliar tadi yang digunakan untuk membeli tanah kita, tanah sudah menjadi milik dia, kita kembalikan lagi ke dia. Untuk apa? Dia beli lagi tanah sebelahnya. Pak, saya beli 200 miliar. Kembali lagi ceritanya, diletakkan di banknya dia. Akhirnya tanah itu menjadi milik dia sendiri. Masyarakat hanya dibekali apa? Buku tabungan dan kartu. Gesek nilainya ratusan hektar itu tidak lebih dari 10 juta rupiah biayanya. Masyarakat sudah bangga, tapi aset mereka sudah habis. Ya Ustaz, tapi dia punya rekening di bank besar, ya, namanya. Tapi dia gunakan, dia akan jangkui, Pak, jangan beli tunai, Pak, sayang kalau mau dicairkan uangnya. Gesek saja, Pak, digesek tapi tidak pernah keluar. Nanti saja, Pak, nanti digerogoti oleh inflasi. Pak, uangnya sekarang sudah tidak berguna, Pak. Dulu uang Bapak, tanah Bapak yang 1 hektar itu kami beli 200 miliar, sekarang 200 miliar tidak lagi bisa buat beli separuhnya. Kenapa? Terus terjadi inflasi, penyusutan nilai mata uang. Tapi tanah itu ketika berpindah ke tangan kapitalis, orang-orang yang pemilik modal, harganya turunkah? Tidak, dia akan terus naik, terus naik, dan terus naik. Lagi-lagi dia yang faedah, dia yang mendapatkan keuntungan, sedangkan rakyat semakin terpinggir dan terpinggir. Dia telah dipuji sekarang. Kemanakah dulu para pemilik tanah di sana? Menjadi penghuninya di sana? Tidak, mereka terusir dan terpinggirkan. Lihatlah tanah-tanah tuan tanah yang ada di kota Jember ini tersingkirkan. Nah, inilah yang terjadi dan inilah yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum." Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwa disyariatkannya hukum ghanimah, baik rampasan perang dan berbagai macam syariat. Ada satu
garis besar yang ingin Allah wujudkan, satu tujuan besar, agar ekonomi itu tidak berputar hanya pada sekelompok orang saja, tapi terjadi pemerataan ekonomi. Ini adalah satu prinsip dalam syariat, pemerataan ekonomi kepada semua masyarakat dan bukan berpusat pada segelintir orang. Kenyataan sekarang, kasus yang terjadi saat ini, sistem ekonomi yang berkuasa di berbagai belahan dunia adalah kapitalis. Ekonomi dipegang oleh segelintir orang. Bahkan aset sumber daya alam juga hanya dikuasai oleh segelintir orang. Rakyat dengan 1001 cara dilucuti dari kekayaannya. Kalaupun dia masih memegang aset, maka dia akan diiming-imingi agar aset itu lepas dan kemudian orang itu tidak punya apa-apa lagi. Yang punya ratusan miliar di rekeningnya. Antum hanya punya 1, tapi tidak pernah menikmati ratusan miliar itu. Siapa yang menikmati? Para pemilik perbankan. Mereka akan menggunakan dana itu untuk proyek mereka, sehingga mereka bisa bangun gedung mewah dan lain sebagainya. Permasalahan ini diperburuk oleh undang-undang yang memang didesain oleh orang kapitalis, yang membenarkan adanya badan hukum, makhluk fiktif yang namanya badan hukum. Para kapitalis ketika mereka membuat unit usaha, mereka tidak menggunakan nama pribadinya. Mereka akan terlebih dahulu membuat badan hukum, namanya PT atau yang lainnya. Nah, badan hukum ini kalau kita pelajari dalam undang-undang, kita akan mendapatkan bahwa badan hukum ini kewajibannya hanya sebesar aset yang atas nama badan hukum ini. Misalnya PTA, ketika dia berhutang untuk modal usaha dia dan ternyata usahanya gagal, maka dia harus melunasi piutangnya. Maka maksimal kewajiban PTA tadi hanya sebesar aset yang dia miliki. Sehingga apa yang dilakukan? Maksimal yang dia lakukan adalah menyerahkan PT-nya kepada pengadilan, kepada perbankan. Kalau itu non disita oleh bank atau yang lainnya. Dan kita bisa tahu bahwa sebelum disita, para kapitalis apa yang dilakukan? Dikuras asetnya habis perusahaan itu. Dipindah namakan sehingga aset perusahaan itu sudah kosong. Maka ketika disita, nilainya jauh dari kewajiban yang dia pikul, yang harus dia bayarkan. Berbeda dengan rakyat kecil ketika berhutang ke bank. Dia berhutang sebagai personal, sebagai pribadi yang berkewajiban secara hukum. Sehingga ketika antum berhutang, gagal bayar, maka semua aset yang antum miliki bisa disita. Rumah, tanah, anak, cucu masih tetap berkewajiban. Istri ikut tanda tangan, suami harus ikut tanda tangan, walaupun yang berhutang istrinya. Sehingga kalau istrinya mati, suami harus bayar. Warisan semuanya harus bisa diambil, disita. Ini kenapa? Karena dia bukan badan hukum. Sehingga lihatlah kenapa orang-orang yang memang mereka menganut paham kapitalis, mereka berani berhutang ke bank dengan angka yang fantastis, ratusan miliar, berani ya. Kenapa? Mereka berbekalkan dengan PT. Sehingga ketika bangkrut, dia aman. Saya serahkan perusahaan, selesai kewajiban. Sehingga dengan demikian, dana masyarakat yang kemarin ditabungkan termasuk dana dari jual beli tanah yang antum jual 1 hektar sampai 200 miliar yang antum titipkan di bank itu akan dia gunakan, dia kelola. Ketika bangkrut, ya sudah diserahkan asetnya, selesai. Dia sudah menikmati macam-macam dia dapatkan. Sehingga dana antum
hancur habis dan lain sebagainya. Kasus yang menimpa negara kita pada krisis 9798, bagaimana rakyat harus dibebani untuk apa? Menyelamatkan perbankan. Bayar perbankan kita berapa triliun? Itu menggunakan dana siapa? Dana rakyat. Tapi ketika perbankan itu sehat, apakah rakyat menikmati kekayaan perbankan? Tidak. Inilah kondisi yang ada. Nah, kalau kita memahami fakta ini, maka saya akan mengajak untuk berbicara tentang perkreditan. Secara garis besar, kredit itu adalah jual beli dengan pembayaran tertunda. Ini garis besarnya konsepnya seperti itu. Jadi antum membeli barang atau jasa dan pembayarannya tidak tunai atau tertunda. Dalam hukum fikih, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Wahai orang yang beriman, kalau engkau berhutang dengan sejumlah piutang, dengan sejumlah hutang, maka tulislah. Abdullah bin Abbas memberikan satu penafsiran dalam menjelaskan ini. Beliau mengatakan bahwa ushidukum, aku bersaksi kepada kalian bahwa jual beli salam, yaitu berhutang barang, pembayaran tunai tapi bayaran barang tertunda, itu jual beli salam, itu sudah dihalalkan dalam ayat ini. Sebagaimana berhutang pembayaran itu juga dihalalkan dalam ayat ini. Sehingga pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hutang itu ada dua jenis, hutang barang dan hutang uang. Semuanya dinamakan dengan hutang, dan dua-duanya hukum asalnya boleh. Hukum asalnya menghutangkan barang atau menghutangkan uang itu boleh. Berhutang uang atau berhutang barang itu secara hukum syariat asalnya adalah boleh. Jadi antum beli barang, bayarnya nanti, bayarnya berhutang, itu hukum asalnya boleh. Bagaimana antum menerima pembayaran terlebih dahulu pengadaan barang pada jangka waktu tertentu. Kalau itu disepakati, hukum asalnya adalah boleh. Karena itu perlu dipahami bahwa para fuqaha menjelaskan rukun jual beli dalam Islam itu ada 4 secara global, 5 secara terperinci. Yang pertama adalah penjual, pembeli. Penjual dan pembeli pasti ada. Kalau tidak ada satu dari keduanya, tidak akan terjadi akad jual beli. Pasti ada penjual dan pembeli. Ini 2 rukun. Rukun ketiga adalah barang. Rukun keempat adalah uang, alat transaksi, alat pembelian. Dan yang kelima adalah akadnya. Akadnya apa? Akad yang mengikat antara penjual dan pembeli ini. Nah, ini adalah 5 rukun jual beli. 3 rukun itu pasti ada, tidak mungkin tertunda. Penjual, pembeli, dan akad. Kalau tidak ada penjual, tidak akan pernah ada jual beli. Tidak ada pembeli, walaupun ada penjual, tidak akan pernah ada jual beli. Tidak ada akad, tidak ada kesepakatan, maka tidak pernah ada jual beli. Sehingga secara logika, secara alami, 3 rukun itu pasti ada dan tidak mungkin tertunda. Yang mungkin tertunda adalah 2 rukun selanjutnya, barang atau uang. Barang atau uang. Nah, kalau masalah rukun jual beli telah dipahami, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara-cara yang batil. Kemudian Allah lanjutkan. Tidak hanya sampai di sini ayatnya. Allah berfirman, illa an takuna tijaratan an taradin. Kecuali praktek memakan harta sebagian, mengambil harta sebagian dari kita itu ditempuh melalui jalur jual beli
yang dilandasi oleh oleh asas taradin, suka sama suka. Nah, dalam ilmu tafsir Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan illa an takuna tijaratan an taradin, kecuali bila praktek pertukaran barang ini atau yang diistilahkan dengan jual beli itu ditempuh dengan asas, dilakukan dengan asas taradin, suka sama suka. Para ahli tafsir dan juga para ulama menjelaskan bahwa suka sama suka ini harus terpenuhi dalam semua kondisi, bukan hanya kondisi sebagai kondisi dan sebagai lain, tidak. Maksudnya dalam pengadaan barang dan pengadaan uang, seringkali kita hanya berpikir kalau lancar, kalau tidak ada halangan, kalau berhasil. Saya suka, ya, saya beli rumah Anda dengan harga 200 miliar misalnya. Padahal rumahnya nilainya cuma 10 miliar. Dibeli 200 miliar, pasti suka kan? Senang. Kapan? Kalau berhasil dan mulus tanpa ada halangan. Tapi kalau gagal, ternyata rumah dipakai, sudah dihancurkan misalnya, ternyata pembeli gagal bayar, tidak punya uang. Pak, kan sudah saya beli 200 miliar. Kalau berhasil pembayarannya kan Bapak untung besar, 20 kali lipat saya beri harganya. Tapi kalau gagal ya gimana Pak? Rumahnya sudah terlanjur hancur, sudah saya kembalikan tanahnya. Antum mau? Tidak mau pasti kan? Saya kan rugi kalau seperti ini caranya. Ya, berarti dalam praktek semacam ini ada celah apa? Ada mutaradi. Kalau gagal saya berarti tidak ridho. Kalau sampai terjadi kondisi di luar perhitungan, bagi saya akan menyesal, saya tidak rela. Nah, ayat tadi Allah katakan tijaratan an taradin. Aspek atau asas suka sama suka ini harus terlaksana, harus terwujud dalam semua kondisi, ketika lancar seperti yang diprediksi atau ketika terjadi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan, harus juga ada taradun. Makanya ketika akad jual beli, jangan hanya sepakati kalau lancar, tapi juga bicarakan, sepakati pula kalau ternyata gagal, di luar dugaan, tidak sesuai dengan perkiraan. Bagaimana kalau ternyata Pak, misalnya tanah ini mau saya beli, mau saya kapling untuk jadikan perumahan. Ini saya beli nilainya, kalau normal rumah tanah ladang biasa mungkin 10 miliar. Sekarang mau saya kapling, saya kasih DP misalnya 100 juta. Dan nilai penjual pembeliannya adalah misalnya 40 miliar. Naik 4 kali lipat. Baik, sepakat Pak, tidak apa-apa, DP 100 juta. Tapi pembayarannya Pak kapan? 2 tahun lagi pelunasan. Ini bangkit. Nilai tanah 10 miliar dibeli 40 itu manis. Harusnya ketika akad jual beli, kita berpikir kalau ternyata sudah dikapling tidak laku. Pak, sudah dikapling kalau tidak laku bagaimana? Insya Allah laku, persen sudah pengalaman. Ini sudah buat hitung-hitungan. Estimasinya demikian, prediksinya demikian. Ternyata gagal. Apa yang dilakukan? Pak, gagal Pak, ya sudahlah saya kembalikan tanahnya. DP-nya Bapak ambillah. Tanah sudah rusak, sudah digali sana gali sini, sudah tidak bisa lagi jadi ladang. Apa yang terjadi? Pasti terjadi sengketa, kecewa. Apalagi sebagian sudah dibangun, susah pengurusannya. Nah, sehingga kalau terjadi kegagalan kita pasti kecewa. Praktek jual beli semacam ini bertentangan dengan ayat di atas antara, berarti ada opsi terjadinya, ada kemungkinan terjadinya kekecewaan.
dan kekayaan pasti menimbulkan sengketa. Sehingga kalau kita berbicara suka sama suka, jangan hanya berpikir ketika berhasil, tapi ketika gagal kita juga harus berpikir bagaimana solusinya. Sepakat, silahkan. Tapi ketika nantilah kalau gagal kita bicarakan lagi di belakang, ini pasti akan menimbulkan masalah di belakang hari. Pasti ternyata dan panjang. Kalau berhasil, kelebihan uang 10 juta, tidak apa-apa, 10 juta ambil saja. Tapi ketika gagal, selisih 2 juta dituntut. Kenapa? 2 juta sangat berarti ketika usahanya gagal. Sehingga ketika kita berbicara tentang hukum jual beli, kita harus berpikir bahwa asas tawadin itu betul-betul harus terwujud dalam semua kondisi. Ketika prediksi sesuai dengan prediksi lancar, tidak ada halangan, dan juga ketika gagal. Nah, kalau ini sudah kita pahami, maka dalam akad kredit pengadaan barang jual beli, tadi saya katakan rukun yang mungkin untuk ditunda adalah 2, pembayaran dan barang. Dalam Islam, para ulama menjelaskan bahwa hanya satu yang boleh ditunda. Satu dari kedua ini, barang atau uang. Kalau barangnya belum ready stock, belum siap diserah terimakan karena memang barang itu baru akan didatangkan, baru inden, baru di proses delivery, ya masih di pekapalan atau masih dalam proses pengiriman barang, berarti kan barangnya tertunda. Maka secara hukum Islam uangnya harus tunai di muka. Uangnya pembayarannya harus tunai, lunas. Agar apa? Agar telah terjadinya gagal atau ketidakpastian itu menyempit, tidak terlalu lebar. Karena Islam menginginkan akad itu betul-betul ada kepastian hukum. Kalau barangnya ready stock ada dan siap dijual belikan, siap diserah terimakan, maka yang boleh ditunda hanya apa? Yang boleh ditunda uangnya boleh. Barang bawa dulu, pembayaran nanti boleh. Tapi kalau barang belum ada, dicarikan dulu di pasar, uangnya DP dulu, sisanya nanti, berarti barang dan uang sama-sama tertunda. Dan inilah yang disebut oleh para fuqaha dengan bai'ud dain bid dain. Jual beli tertunda dengan pembayaran tertunda. Dan ini ijma' Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim serta yang lainnya menukilkan ijma' kesepakatan para ulama bahwa bila barang tertunda, pembayaran juga tertunda, ini adalah transaksi yang haram, terlarang secara syariat. Makanya solusinya hanya ada satu dari 2. Barang tertunda, maka pembayaran harus lunas di muka. Kalau barang siap diserah terimakan, ready stock, ada barangnya, sudah ada di tangan, siap diserah terimakan, maka uang boleh ditunda. Baik ditunda semuanya atau ditunda sebagiannya. Bayar DP dulu boleh atau semuanya ditunda boleh. Ini hukum umum dalam fikih seperti itu. Karena tadi dasarnya adalah ijma' para ulama, bai'ud dain bid dain, jual beli pembayaran tertunda dengan barang tertunda itu hukumnya haram secara syariat. Dengan demikian, kita pahami hukum pertama dalam berkreditan. Kalau barang yang sudah siap diserah terimakan, ada barangnya, maka kita boleh beli dengan pembayaran tertunda atau yang disebut dengan kredit. Atau yang disebut dengan kredit. Ya, ini hukum pertama. Dan ini adalah sebuah kesepakatan para ulama bahwa kalau barangnya sudah ada, maka boleh dijual belikan dengan pembayaran tertunda atau kredit. Tapi kalau barangnya tidak ada, karena memang harus dicarikan dulu,
maka tidak boleh dijual belikan dengan pembayaran kredit. Solusinya adalah menggunakan skema salam. Minta dia, customer, pembeli melakukan pembayaran tunai. Kalau sudah pembayaran tunai, baru ya setelah terima barangnya 1 minggu, 1 bulan, setahun, boleh. Karena ini namanya akad salam. Jual beli salam. Al-Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala sahabat Rasulullah SAW dan juga sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang saudagar kaya raya. Beliau menceritakan praktek jual beli yang ada di zaman beliau. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ya'tini rajul." Ada satu orang datang kepadaku. Yuridu minnil bai' ma laysa indi. Dia ingin membeli barang yang aku tidak punya. Aku belum punya. Apa azhabu ila suq fa abda'ulah? Apakah boleh dalam kondisi semacam ini saya pergi ke pasar carikan barang